Ya baik pemirsa Gamalama TV, alhamdulillah kembali lagi di Taman Kalbu di segmen terakhir ini masih bertemakan peran perempuan dalam keluarga di tengah situasi pandemi COVID-19 dan tentunya masih dengan narasumber Ibu Haja Sida Bahmid, Ketua BKMT Provinsi Maluku Utara, dan juga dengan para jamaah dari staf Bimas Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara. Baik, kita berada di segmen terakhir. Seperti janji saya, di segmen ini juga akan ada sesi bertanya. Saya memberikan satu kesempatan untuk satu orang penanya. Siapa yang mau bertanya? Oke, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Runita Dayan, staf dari Bidang Bimas Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara. Yang saya tanyakan di sini, langkah-langkah apa saja yang kita lakukan sehingga kita menjadi tenang dalam menata ekonomi keluarga dalam masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, luar biasa. Ini sangat menarik ini. Pertanyaan dari Ibu Runita ya. Langkah apa saja yang bisa dilakukan ya dalam rangka menata ya ekonomi di tengah pandemi ini. Nah, mungkin Ibu lebih tahu nih, silakan Bu. Baik, terima kasih ya Bu Nita ya. Luar biasa. Langkah-langkah apa agar supaya kita bisa tenang menata ekonomi? Masya Allah. Jadi dari awal tadi sudah kita singgung sedikit demi sedikit ya. Baik, langkah yang pertama ini terpulang kepada kita semua ya. Tentunya di dalam menata ekonomi keluarga itu tentu kita punya keahlian masing-masing. Tetapi yang pertama sekali, jangan mubazir. Innal mubadzirina kana syayatin. Sesuatu yang mubazir itu adalah perbuatan syaitan. Ingat itu. Tadi saya sudah singgung. Ada karakter manusia lebih baik barangnya dibuang daripada dia berbagi dengan orang lain. Nauzubillahi min dzalik. Apakah ada di sini? Ada. Bukan kita. Maksudnya ada di ternate? Ada. Ada karakter manusia dia paling senang melihat kesengsaraan orang lain. Ada. Ada karakter manusia dia tertawa terbahak-bahak apabila tetangga atau orang lain itu disakiti atau sakit bahkan meninggal sekalipun. Ada karakter manusia yang bersyukur kepada Allah apabila orang lain itu mendapat musibah. Dan ada lagi karakter manusia yang tidak mau bersua, tidak mau bertemu dan lain sebagainya. Kenapa? Karena takut apa yang dia punya diminta atau dipinjam oleh orang lain. Ada. Inilah. Maka di dalam Al-Quran itu ada sapaan Allah, ya ayuhan nas dan ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ya ayuhan nas berarti yang punya karakter tadi itu semua masuk. Tetapi ya ayyuhalladzina amanu itulah pilihan Allah. Subhanallah. Kita tinggal memilih. Kita masuk kepada ya ayyuhalladzina amanu atau ya ayyuhan nas yang bersifat manusia secara keseluruhan. Kafir pun masuk, bahlul pun masuk. Tapi ya ayyuhalladzina amanu hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa yang menjadi pilihan Allah. Maka untuk bagaimana supaya langkah-langkah itu kita tenang menata ekonomi kita dengan baik, salah satunya adalah bagaimana kita menata ekonomi itu jangan memberatkan suami. Jangan memberatkan suami. Apalagi mohon maaf suami yang pekerjaannya tidak menetap, kerja sampingan. Kalau sebelum pandemi dia mungkin dalam satu hari bawa datang rezeki 200.000 karena masih bebas. Tapi situasi pandemi seperti ini, subhanallah, belum tutup utang. Kita tahulah. Tidak usah kita saling menuduh, oh ngana di Bank BRI, ngana di BNI. Tidak usah. Karena itu kebutuhan kita. Anak sekolah dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya kita inginkan adalah bagaimana kita menata keluarga kita menjadi keluarga yang mawaddah warahmah dunya wal akhirah. Itu tujuan kita yang paling utama. Tetapi tentunya kita harus melalui langkah demi langkah. Langkah yang pertama, bagaimana kita memberikan pengertian kepada anak, keluarga. Kalau suami istri pastilah saling memahami. Ingat, ada istri yang pekerja, suami tidak kerja. Ini jadi bentrok.
Pada akhirnya masuk kepada kasus perceraian. Naudzubillah min dzalik. Kenapa? Karena persoalan fulus. Oh, saya yang kerja, kamu enak-enakan, cuma mam, cuma oho. Oh no. Oh jangan. Kita sebagai perempuan harus bijak. Barakallah papa, rezeki yang ada itu Allah yang atur. Hari ini kita belum dapat, mungkin hari esok pasti akan ada. Kita melihat teman-teman, coba perhatikan para ibu-ibu atau teman-teman kita yang sudah janda. Mereka gigih tanpa ditopang oleh rezeki dari suami, tapi mereka masih bisa. Mereka tidak mau melihat anak-anaknya kelaparan. Mereka tidak mau melihat anak-anaknya merasa tersisih. Berdiri sama tinggi dengan orang anak yang ada orang tuanya lengkap. Masya Allah, dia kerja keras. Apapun dia, tetap dia nampakkan kebaikan itu di dalam keluarga. Masya Allah. Yang kedua adalah menjaga syariat. Seorang ibu itu pasti kuat memegang syariat. Hatta lapar seperti apapun. Masya Allah. Mama kenyang nak, makan. Mama sudah kenyang dari kantor, mama kenyang. Adik makan. Padahal berharap agar supaya ada sisanya. Satu butir pun kita tidak buang. Masuk di tempat cuci piring kita ambil satu butir nasi itu kita rasakan. Masya Allah, barakallah ya Allah ya Rabb. Alhamdulillah, yang penting anak saya kenyang. Subhanallah. Syariat yang kita pegang. Yang ketiga, ini harusnya ada di pertama, tetapi karena kita berbicara masuk kepada kedua keluarga inti. Yang ketiga itu subhanallah, apapun kondisi kita, yang paling utama, uang 200.000 sisihkan itu kepada orang tua, karena berkah ada di situ. Jangan pernah melupakan orang tua. Ini adalah termasuk langkah yang paling utama. Orang tua adalah segalanya. Kita memberikan buah yang busuk pun tetap dia membaca hamdalah. Buah yang busuk dia cuci bersih, dia simpan, padahal dia tahu itu buah busuk. Ketika kita pergi baru dia ambil, dia buang. Kita halo mas, so makan buah sudah nak, sedap manis, padahal tidak dimakan, busuk. Masya Allah, berkah orang tua kita pasti ada di situ. Berbagi rasa. Yang berikutnya, jangan lagi kita menyanyiakan apa yang tidak ada manfaatnya di dalam keluarga. Jangan kita menumpuk-numpuk yang seperti itu. Karena harta tidak akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Tidak ada. Yang memberikan kebahagiaan kepada kita yang tadi, yang awal tadi, iman dan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilm. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia harus dengan ilmu. Mengambil langkah-langkah yang baik kepada keluarga harus dengan ilmu. Tanpa ilmu kita akan bicara sembarang. Kita akan menyakiti orang lain. Kita akan membuat orang lain menjadi dendam. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan akhirat, kata Rasulullah, harus dengan ilmu. Oleh karena itu, untuk menjalankan beberapa langkah ini, saya cuma pesan, jangan anggap enteng orang lain. Karena boleh jadi yang ada di pribadi dia akan memberikan isyarat kebahagiaan kepada kita. Boleh jadi apa yang kita punya tidak akan ada manfaatnya buat orang lain. Yang kedua, untuk menerapkan langkah-langkah yang baik di dalam keluarga ini, yang ada di pribadi kita satu ketika akan dicabut oleh Allah. Tergantung bagaimana kita menjaga amanat itu. Subhanallah, jemaah sekalian, pada intinya adalah jika kita berbuat baik hari ini, maka Allah akan mengganti kebaikan itu berlipat-lipat ganda di hari yang akan datang. Saya selalu mengatakan, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari yang akan datang kita nawaitukan hari ini, insya Allah harus lebih baik dari hari ini. Demikian Ibu Nita, boleh ya? Insya Allah, mudah-mudahan. Terima kasih Pak Fikar. Subhanallah, sangat berharga ya penjelasan dari Ibu Sida di sore hari ini ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya. Baik, pemirsa Gamalama TV, para jamaah sekalian, terasa sudah 1 jam kita berdiskusi panjang lebar di suasana program Taman Kalbu ini, dan harapan kita juga apa yang kita sajikan dalam program ini bisa bermanfaat bagi publik di luar sana, pemirsa yang menyaksikan, juga para jamaah yang hadir dalam majelis ini. Baik, untuk mengakhiri perjumpaan kita di sore hari ini,
saya mungkin akan memberikan beberapa menit kepada Ibu sekaligus penutup dengan doa-doa. Mudah-mudahan ini bisa memberikan ketenangan jiwa bagi kita semua dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Saya akhiri di Taman Kalbu sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi, dan saya berikan kesempatan kepada Ibu untuk menutupnya. Silakan, Bu. Pemirsa Gamalama TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, insyaallah baik, kita tidak terasa kita berada di penghujung ya. Mari sama-sama kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tenangkan jiwa kita. Kita istiqamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar supaya ada hal-hal yang tidak kita inginkan dijauhkan oleh Allah dari kita pribadi kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, bil khusus keluarga kita, dan pada umumnya untuk keluarga seluruh umat Islam yang ada di seantero bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Mari kita awali dengan zikir hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita awali dengan basmalah, jemaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ya Allah, ya Rabbana, Engkau tempat kami meminta segala sesuatu. Ya Allah, ya Rabb, kuatkan iman dan takwa kami kepadamu ya Allah dalam situasi apapun. Ya Allah, jadikanlah kami pribadi yang solehah di dalam keluarga kami. Ya Allah, Engkaulah Zat yang maha di atas segalanya. Akhiri kehidupan kami dengan keistiqahaman kami. Jauhi kami dari bala bencana. Ya Allah, kami memohon perlindungan kepadamu. Lindungi pribadi kami, keluarga kami, orang-orang yang kami cintai. Ya Allah, dalam situasi pandemi yang seperti ini, jauhkan kami dari kekufuran-Mu ya Allah. Kuatkanlah iman dan takwa kami. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah kami orang-orang yang ikhlas, yang masuk dalam golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang menjadi pilihan-Mu. Kami mengejar syurga-Mu karena ridha-Mu ya Allah, dan kami jauh dari neraka-Mu karena ridha-Mu. Ya Allah, ya Rabb, kabulkanlah doa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa'atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa yang berbahagia, ibu-ibu jamaah sekalian, demikian yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini memberikan manfaat kepada orang banyak. Siapapun yang mendengar, pribadi kita yang mendengar, insya Allah ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa kita dan mengabulkan semua doa-doa kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Pikal, terima kasih semuanya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.